Halo Sobat Kreatif, kembali lagi bersama saya di Satu Indo Kreatif. Kali ini saya akan membuat sebuah kanopi. Ini merupakan kanopi untuk garasi mobil yang ukurannya panjang 5 meter dan lebar 3 meter dan ketinggian 3 meter. Pembuatan kanopi ini merupakan pembuatan kanopi yang saya buat sesimpel mungkin karena ini terkait dengan budget. Jadi dalam pembelian bahan saya hanya menghabiskan biaya kurang lebih 1.500.000 untuk pembuatan kanopi yang berukuran 5x3 dan tinggi 3 meter. Nah, pada kanopi ini juga tidak menggunakan konstruksi seperti rigging. Nah, jadi saya hanya menggunakan konstruksi besi satu batang saja. Jadi saya yakin dengan atap trim deck yang hanya 4 buah dengan besi satu batang juga sudah bisa ditahan dan tidak terlalu melengkung. Oke, sebelum kita mulai pembuatan kanopi, di sini sudah saya buatkan desainnya pada SketchUp. Nanti untuk mempermudah ketika melakukan pemotongan, saya sudah desain sedemikian rupa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk lebar depannya 3 meter dan lebar belakang 3 meter 10. Jadi ukuran tanahnya memang tidak sama ya. Kemudian untuk tingginya itu 3 meter menggunakan besi hollow 4x4. Kemudian pada bagian atas, yang pada bagian depan dan belakang itu menggunakan besi 4x4 juga. Nah, kenapa di sini 4x4? Karena untuk beban trim deck pada posisi seratnya pada bagian depan ini, karena serat ke belakang, trim deck itu cenderung lebih gampang untuk bengkok. Nah, pada bagian samping saya menggunakan besi hollow 2x4. Jadi di sini besinya lebih kecil. Karena kalau kita lihat dari serat trim deck, kalau seratnya menuju ke belakang seperti ini, trim deck itu lebih kaku dia, jadi tidak terlalu melengkung. Kemudian pada jari-jari di dalamnya ini juga saya menggunakan hollow 2x4. Nah, itu 2 buah. Kemudian di sini saya menggunakan trim deck yang panjangnya 5 meter. Nah, di sini kalau 3 meter saya memerlukan trim deck 4 buah. Karena lebar trim deck itu satu trim deck lebarnya 75 cm. Oke, dan pada sisi bagian belakang itu kan lebarnya lebih 3 meter 10. Jadi untuk ngakalin itu kita tinggal tarik-tarik trim decknya karena trim deck memiliki serat. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke proses pembuatannya. Di sini saya sudah potong besinya sesuai dengan desain yang saya buat. Nah, saya rakit seperti desain. Kemudian sebelum kita mengelas, kita pastikan dulu sudut siku pada kerangka ini. Nah, caranya itu kita melakukan ukuran seperti video, teman-teman bisa lihat ukurannya, dan ukuran ini adalah ukuran pasti untuk membuat siku. Selanjutnya kita pasang jari-jari yang pada bagian tengah, dan selanjutnya kita lakukan pengelasan pada setiap sudutnya. Di sini saya menggunakan las MIG. Nah, waktu lalu ada teman di komentar yang menanyakan apakah las MIG bisa digunakan di luar ruangan dengan angin yang sepoi-sepoi. Jadi jawabannya itu bisa. Nah, buktinya saya sudah menerapkannya, jadi hasilnya tetap sama, tidak ada pengaruh ketika kita melakukan pengelasan di ruangan. Oke, selanjutnya kita akan pasang jari-jari yang di tengah. Nah, untuk membuat lurus saya menggunakan bantuan tali untuk pemasangan pada bagian ini. Nah, kita potong sesuai dengan ukuran. Selanjutnya kita tinggal sesuaikan dengan patokan talinya untuk peletakan besi ini. Oke, selanjutnya kita akan pasang besi kecil. Nah, besi ini berfungsi untuk mempermudah ketika kita memasang atap di atas ya. Jadi posisinya di sini. Nah, jadi ketika kita ngangkat bagian atap ini, nah pada tiang kita masukkan besi yang kecil ini. Nah, ini fungsinya untuk menjaga besi atap agar tidak jatuh sih. Oke, lanjut saja kita las. Kita las ke 4 sudutnya.
nanti sudut ini pas pada posisi bagian tiang. Kemudian kita buat lubang untuk penempatan tiang. Kita buat 4 lubang. Untuk kedalamannya disesuaikan saja. Nah, ini merupakan tiang yang sudah saya potong dan saya tambahkan besi sikus demikian rupa. Ukuran tiang 3 meter dan 3 meter 3 cm. Nah, di sini saya tambahkan seperti besi ini. Nah, ini berfungsi untuk ketika saat pengecoran beton itu tidak lari. Ya, ini fungsinya untuk memperkuat aja sih. Oke. Jadi saya tambahkan besi siku ini karena sebenarnya ini kekurangan besi. Jadi satu batang besi berukuran 6 meter 3 cm, saya ambil 3 meter dulu, kemudian sisanya 3 meter 3 cm. Jadi atapnya tidak datar, agak tinggi pada bagian belakang, yang 3 meter 3 cm. Oke, selanjutnya kita pasangkan tiangnya. Nah, pada pemasangan ini, untuk mendapatkan tiang yang tegak lurus, saya menggunakan water pass. Nah, water pass berfungsi untuk membuat tiang itu tegak lurus. Kemudian saya juga menggunakan selang air untuk mengatur kesamaan tinggi dari setiap tiang. Nah, jadi saya buat ukuran 1,5 dulu di setiap tiang, ukur dari bawah. Kemudian garis dari 1,5 itu kita pakai patokan untuk persamaan tinggi dari setiap tiangnya. Nah, teman-teman bisa lihat pada video. Dalam pemasangan tiang ini memang agak sedikit lama karena kita perlu membuat tiang itu tegak lurus, memang benar-benar tegak lurus dan memang benar-benar sama tinggi dari setiap tiangnya. Jadi di sini kita memang harus sedikit lebih teliti. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pemasangan trim deck. Nah, di sini saya memasang trim decknya itu di bawah. Nah, ini berfungsi untuk agar kita lebih cepat untuk pemasangan trim deck pada bagian atap. Nah, seandainya kita pasang di atas, mobilitas kita di atas atau berpindah itu agak sedikit lama dan memang membuang-buang waktu. Nah, di sini untuk pemasangan baut roofingnya, nah saya menggunakan bantuan hollow 1,5 meter. Nah, jadi kita pakai patokan baut di awal untuk melakukan roofing pada bagian yang akan kita pasang bautnya. Nah, teman-teman bisa lihat pada video. Setelah selesai kita akan pasang. Nah, di sini fungsi dari besi kecil yang kita pasang 4 titik pada sudut tadi. Nah, ketika kita melakukan pemasangan atap, kita tinggal pasang dulu satu sisi mungkin sisi bagian kanan atau bagian kiri. Setelah itu masuk, baru kita lanjutkan pemasangan sisi yang lagi satu. Nah, ini fungsinya untuk mengunci sementara. Setelah atap di atas, kita lanjut ke proses pengelasan. Nah, di sini juga kelebihan dari mesin las MIG, dimana kalau untuk pengelasan pada posisi ini, kalau menggunakan kawat las atau MMA, itu emang agak sedikit sulit. Walaupun kita menggunakan kawat bantu, itu emang terasa sangat sulit kalau dari pengalaman saya sendiri. Kalau memakai las MIG, itu lebih gampang, karena las MIG itu udah secara tidak langsung seperti kawat tambal. Setelah selesai pengelasan setiap tiang, selanjutnya kita tambahkan besi yang menempel ke bagian tembok. Nah, ini berfungsi untuk memperkuat tiang agar tidak goyang. Oke, itu saja. Jadi yang dapat dipetik dari video ini yaitu dimana kita mempermudah ketika pemasangan atap trim deck. Nah, dimana di video ini diperlihatkan kita memasangnya di bawah. Jadi mobilitas atau perpindahan kita untuk pemasangan jadi lebih cepat.
Dan yang kedua, cara mempermudah kita menaikkan atap yang kita rakit di bawah. Nah, pada video ini sudah dijelaskan penambahan besi kecil pada setiap sudut untuk mempermudah kita memasang atap. Oke sobat kreatif, demikianlah video pembuatan kanopi kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa tolong bantuannya untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan share. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam kreatif.